Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isra Putra di channel YouTube Isra Putra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang verb suite ya. Jadi di sini kita buka dulu verb suite-nya. Ya, ini verb suite ya yang saya gunakan. Dan untuk sistem operasinya ini saya menggunakan Kali Linux ya, yang terbaru. Oke, ini kita close dulu, kemudian next dan start. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang verb suite ini ya. Sebelumnya kita sudah belajar untuk mendownload, menginstal ya verb suite ini sendiri. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana caranya agar bisa menggunakan verb suite ini ya. Jadi yang teman-teman belum tahu apa ini verb suite ya, verb suite ini adalah sebuah aplikasi ya, aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian kerentanan atau mencari vulnerability pada aplikasi website maupun mobile ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kita bisa menggunakan verb suite ini ya, di HTTP history ini kita bisa melakukan intercept ya, melakukan juga sniffing ya, paket-paket data yang lewat dari browser kita ini, sehingga kita bisa melakukan analisis dan mencari vulnerability seperti itu. Nah, jadi agar kita bisa menggunakan verb suite ini ya, ada dua tahapan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu kita harus setting proxy, dan untuk setting proxy ini bisa manual ataupun otomatis ya. Kemudian setelah kita setting proxy, kita harus install ya sertifikat verb suite itu sendiri ya di browser kita. Nah, ini browser yang saya gunakan adalah Mozilla Firefox ya di browser ini. Nah, jadi kita juga harus install sertifikat verb ya di Firefox kita ini. Nah, jadi langsung aja bagaimana caranya. Yang pertama teman-teman buka dulu browser-nya ya, agar bisa mengikuti tutorial ini. Kalau sudah dibuka browser-nya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk video ini agar mendapatkan video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama-tama teman-teman harus lakukan setelah buka browser-nya ya, teman-teman harus buka browser ya. Browser yang saya gunakan di sini adalah Firefox ya, Mozilla Firefox. Dan untuk selanjutnya kita pergi ke open menu ya yang ada di sudut ini, kemudian pilih preference. Di preference ini teman-teman ketikkan setting ya, tapi tulis aja set di mesin pencarian ini, dan kemudian pergi ke network setting di sini, klik setting. Dan selanjutnya teman-teman, kalau yang pertama ini adalah kita akan setting manual ya, proxy-nya setting manual, itu bisa kita pergi ke manual proxy yang ada di sini. Setelah kita pilih manual proxy, maka teman-teman silakan isi di HTTP proxy-nya ini adalah IP 127.0.0.1. Kemudian portnya 8080. HTTPS proxy-nya juga sama, diisi dengan sama ya. Ini 8080, dan soket host-nya juga sama. Kemudian pilih soket V4 dan kemudian klik OK. Teman-teman pasti bertanya-tanya dari mana dapat 127.0.0.1 dan port 8080 ini. Ini adalah IP-nya daripada si verb suite. Kita lihat, kita buka verb suite ya, kemudian kita pergi ke dashboard, dan bisa teman-teman lihat di sini ya, ada tulisan proxy service started on 127.0.0.1, kemudian portnya 8080. Nah, inilah yang akan kita pakai agar dia bisa connect ya antara ini antara proxy yang setting proxy yang ada di browser kita ya, itu sama dengan verb suite yang kita pakai ini, sehingga nanti bisa terkoneksi, dan kemudian nanti bisa kita menangkap atau melakukan sniffing ya pada paket-paket yang kita buka di sini ya, website yang kita buka di sini, sehingga kita bisa melakukan analisis. Nah, ini untuk cara pertama ya, tapi saya tidak akan pakai cara ini. Saya tunjukkan cara yang kedua. Ini kita kembalikan lagi ke use sistem proxy setting, kemudian klik OK. Jangan sampai di manual proxy. Nah, untuk cara kedua ada cara yang lebih simpel lagi ya, agar kita tidak bolak-balik untuk membuka settingan network ini.
kita bisa download di add-ons menggunakan proxy switcher. Caranya teman-teman pergi ke add-ons dan kemudian ketikkan di sini proxy. Selanjutnya silakan dicari di sini proxy switcher and manager yang seperti ini. Kalau teman-teman bisa menggunakan proxy yang lain, smart proxy dan yang lain, ini tidak apa-apa ya, dicoba aja gitu. Tapi saya akan menggunakan yang ini. Kita klik satu kali dan kemudian add to Firefox. Kita add. Kemudian klik allow. Oke, got it. Nah, setelah kita berhasil untuk menginstal ini proxy switcher, silakan kita buka proxy switchernya. Ya. Kemudian beralih ke manual proxy dan di sini kita berikan nama, misalnya testing. Kemudian untuk HTTP proxy-nya kita samakan dengan yang berwebsite kita. Tadi 127.0.0.1 ini udah benar. Tapi portnya yang harus kita rubah menjadi 8080. Kemudian HTTP untuk server tipenya kita pindahkan ke HTTP dan selanjutnya kita pilih OK yang di sini. Baik, kalau udah selesai untuk setting proxy-nya, selanjutnya kita harus install sertifikat burp di browser kita ini. Caranya teman-teman di sini ketikkan burp ya, burp suite jadi seperti ini, kemudian tekan enter. Ini dia masih seperti ini. Kita nyalakan dulu, intercept is on ya, di burp suite-nya silakan dibuka dulu, kita intercept is on kan dulu, kemudian kembali lagi ke browser, kemudian ketikkan lagi burp suite, kemudian tekan enter. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Teman-teman akan masuk ke halaman ini dan kemudian di sudut sebelah kanan atas ini ada tulisan CE Certificate. Silakan teman-teman klik dan otomatis akan mendownload cacar.dar yang ini adalah sertifikat yang bisa kita install di browser kita nanti. Kita pilih save file dan kemudian klik OK. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini ternyata sudah berhasil kita download. Kemudian, selanjutnya kita melakukan penginstalan sertifikat di browser kita. Browser yang kita gunakan adalah Firefox. Caranya adalah klik open menu yang ada di titik 3 ini, kemudian preference, dan kemudian di sini ketikkan cer, ya, yang panjangannya itu adalah sertifikat. Klik view certificates, kemudian authorities, yang paling ujung di sini, kemudian pilih import. Dan selanjutnya kita pilih di mana tempat menyimpan downloadan sertifikat yang sudah kita download tadi. Ini sertifikat yang sudah kita download adalah cacar.dar. Kita pilih dan kemudian klik open. Selanjutnya ada peringatan ya. Do you want to transport Swigger CA for the following purpose? Kita pilih yang paling atas saja. Ya. Terus this CS to identity website, jadi agar bisa digunakan untuk website. Kemudian kita klik OK dan klik OK lagi. Dan selanjutnya ini kita close semua ya, kita close. Oke, ini kita new tab. Selanjutnya saya akan coba untuk membuka satu website ya, technologyzone.com. Ini website yang gagal saya buat. Oke, sekarang saya tekan enter dan kemudian kita berhasil melakukan intercept melalui burp suite-nya. Ya. Kalau kita ingin melihat HTTP history, ini bisa kita lakukan dengan intercept is off ya. Kemudian kita lihat di sini, kita buka lagi, kita enter lagi, dan kita bisa lihat di sini paket ini ya, paket website atau sniffing dari website ya, Technology Zone yang sudah saya buka itu menyangkut ke sini juga ya.
Di sini kita bisa lihat juga untuk detailnya, ya, host, kemudian upgrade dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa kita lakukan analisis untuk mencari vulnerability atau bug ya yang ada pada website ini. Nah, jadi seperti itu cara kinerjanya. Ya. Kalau teman-teman sudah selesai untuk memakai Browser ini, cara untuk menghentikannya adalah kita cukup buka proses switcher tadi dan kemudian pilih direct. Otomatis paket yang ada yang kita buka atau website yang kita buka dari browser ini itu tidak akan nyangkut ya atau dibaca oleh browser lagi. Misalnya Google sini, kita tekan enter, kita lihat di browser atau terbaca tidak, nah tidak terbaca lagi ya. Tapi kalau misalnya kita nyalakan, pilih manual proxy, ininya sampai jadi merah, kita tekan Google, maka akan terbaca di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Maka akan lebih simpel kalau kita menggunakan proxy switcher. Ini kita direct lagi, matikan dulu. Nah, ketimbang kita harus melakukan manual ya, manual proxy. Kalau manual proxy ini kita setelah memakai browser ya, menggunakan browser kita harus matikan dulu. Klik di sini, kemudian preference ya, kemudian setting. Nah, ini akan sangat memakan waktu sekali ya. Berbeda teman-teman kalau misalnya menggunakan proxy switcher yang saya gunakan ini. Baik, kalau kita sudah selesai, ini silakan di close, kemudian tekan yes. Ini kita matikan, kembali ke direct, dan akhirnya selesai. Nah, itulah caranya teman-teman menggunakan browser ya, sangat gampang dan mudah sekali. Silakan teman-teman praktekkan kalau pengen belajar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kita akan belajar tentang analisis vulnerability pada sebuah website. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.